saya kalau siang-siang nggak terlalu bagus. Nah itu udah berhasil tuh siapa? Udah Bill. Oke, silakan di share screen. Kita dari bab 2 dulu, bab 2 belum kita bahas kan? Belum. Siapa yang mau share screen? Karena saja kali, Billy udah record, nanti tambah ini lemot. Nah itu udah masuk. Loh, bab 3-nya belum dikerjain? Itu Bu, kemarin kan itu saya kan mau kerjain bab 3 mulai pas saya lihat jenis penelitian itu kan kita kan udah sepakat itu kualitatif, tapi saya lihat baca-baca buku yang itu jenis penelitian kayak kurang cocok deh Bu. Itu kan kita kan meneliti tentang pengaruh kan Bu, itu kan bersifatnya sebab akibat tuh kayak lebih tepat tuh metode kuantitatif gitu ya. Sama kita kan ngumpulin datanya pakai kuesioner tuh. Jadi kalau kuesioner kan itu kan kayak makin banyak orangnya, kita kan kayak meneliti kayak kumpulan-kumpulan kayak populasi terus digeneralisasi jadi sampel-sampel gitu Bu. Daripada kalau kualitatif itu kita kan fokus ke beberapa objek aja ya, terus kita meneliti. Iya betul. Dalam gitu. Kalian kuantitatif. Iya, soalnya saya kan juga agak bingung, soalnya terakhir kita sepakatnya kan kita belum tahu apa-apa Bu tentang kualitatif sama kuantitatif. Terakhir kita sepakatnya soal kualitatif Bu. Jadi kayak saya kemarin tuh melakukan kayak semacam research baca-baca gitu Bu. Ternyata kita lebih cocok kuantitatif gitu Bu. Jadi beberapa yang saya tulis itu lebih pada kualitatif. Jadi saya mau ganti jadi kuantitatif Bu. Oke, ya udah nggak apa-apa. Ya, lebih ke kuantitatif ya. Karena teman-teman nanti dapat data kan, dapat dari hasil kuesioner itu kan pasti dilihat. Ya kan? Ada datanya, ada angkanya, ya kan? Iya. Nah, itu kuantitatif. Walaupun nanti mungkin dari data itu teman-teman jelasin juga dengan kata-kata, tapi itu tetap kuantitatif, bukan kualitatif. Kalau kualitatif itu misalnya apa ya, hasil wawancara gitu ya kali ya. Iya, lebih mendalam, kayak mencari makna mendalam gitu Bu dari satu topik gitu. Betul. Oke, berarti kita lihat yang bab 2 nih. Oke, digeriin Erna. Oke, kelihatan. %150 kali. Billy feedback. Di mute aja kali Bill. Nanti kalau ada pertanyaan baru dinyalain. Oke, kajian pustaka, telinga. Oke, telinga bukan ya, turun. Nah, ini sumbernya dari mana? Paragraf dari buku BSE kelas 8 dari pemerintah. Sumbernya mana? Ini buku BSE pemerintah kelas 8 halaman 5 sampai 58 bab tentang getaran sama gelombang. Oke, saran Ibu sumbernya dituliskan di setiap akhir paragraf. Iya. Kemendikbud itu emang nggak ada pengarangnya ya? Nggak ada nama pengarangnya? Masalahnya itu, saya kemarin ketemu bukunya itu ada kayak ada pengarangnya yang nggak dikasih tahu. Saya belum tahu pengarangnya siapa Bu. Saya cari-cari kan banyak banget orang-orang yang berkontribusi. Saya nggak tahu kayak pengarang utamanya siapa gitu Bu.
Mungkin kurang baca-baca gitu. Kalau Kemendikbud itu bukan penulis itu, tapi apa namanya, instansi kan ya maksudnya. Iya Bu, makanya Bu. Jadi itu Gimana ya? gimana Bu? Ini Kamu pakai buku elektronik yang BSA itu ya? ya benar Bu, saya bisa share screen juga Bu tentang bukunya itu. Oke, coba deh. Nggak ada ya? Harusnya dia mengatasnamakan Kemendikbud ya? Bentar Bu, saya share screen yang buku. Oke, oke. Ini Bu, ini ada kayak nama-nama orang-orang yang berkontribusi ini Bu. Oh, Tapi kamu salah satu aja itu. pilih hal satu ini Bu. Ya, yang kontributor naskah itu tulis Siti Zubaidah DKK aja. Oh itu nggak apa Bu, nggak apa ya gitu Bu. Heeh. Itu saya tulis ini aja Bu ini. Nah, yang pertama itu aja tulis. Nanti yang di daftar pustaka baru kamu tulis Siti sampai itu DKK itu. Ya. Nah, biar menurut Ibu sih apa namanya, biar tahu gitu. Sebentar. Apa namanya, emang penulisan itu pakai hal gitu, pakai halaman gitu maksudnya aturannya. Setahu Ibu kalau catatan perut itu pengarang, koma, tahun, titik 2, halaman. Bukan hal gitu, bukan ditulis halaman berapa gitu. Atau kalau tadi yang kelompok sebelumnya itu ada dikasih tahu di bahasa Indonesia kali ya. PP itu apa itu? PP Mas. Pengarang, koma, tahun, terus PP halamannya apa gitu deh. Ya nggak, di bahasa Indonesia dikasih tahu nggak? Nggak. Kayak saya juga nggak tahu sih, soalnya kayak kita nggak dikasih kayak panduan khusus gitu Bu. Ya sudah, Kayak pakai kemarin baru dikirimin ya Pak. Ibu tahu aja ya, pakai yang Ibu biasa pakai itu bukan ditulis hal gitu, tapi pengarang, terus koma, tahun, titik 2, kamu tuliskan halamannya berapa. Nah, terus sarannya adalah setiap paragraf itu kan mungkin di halaman yang berbeda, ya kan? Maka Ya, kamu tuliskan sumbernya itu setiap di akhir paragraf saja, jadi jangan ditulis di akhir hanya 55 sampai 58. Bu, kalau misalnya satu halaman itu, misalkan kita kutipan satu halaman lebih dari satu paragraf di kita itu gimana Bu? Sebenarnya itu ada aturan sih pengutipan yang lebih dari. Ya udah dikasih per paragraf aja itunya, apa sumbernya aja Ernest, nggak apa-apa di halaman yang sama pun nggak apa-apa. Saya ini pakai kutipannya itu kayak referensinya pakai ini Bu. Lebih dari internet, saya cuma cari-cari doang Bu. Yang buku terakhir mana ya ini? Ini buku Bu. Kalau tulisannya kayak gini Bu, saya ikutin yang ini sih Bu. Pakai yang titik 2 aja deh. Titik 2 ya. Jadi kayak penulis, Koma, tahun, titik 2, halaman berapa. oh, tulis koma. Gini Bu, jadi kayak gini. Iya. Taruh-taruh di masing-masing paragraf per halamannya itu. Paragraf per halamannya itu diambil dari halaman berapa. Jangan di akhir terus kamu tulis 55 sampai 58. Iya Bu. Ya. Oke ya, itu nanti direvisi. Turun.
Gangguan. Nah, nih. Agar kita konsisten, kalau kamu pakai numbering semua. Jadi tidak muncul yang namanya bullet. Itu kan kamu pakai strip. Pakai angka ya begitu. Iya, kita konsisten pakai numbering semua. Ya, kalau itu bagian dari 2.1.2 ya berarti yang itu adalah 2.1.2.1. Ah ya, agak panjang itu Bu, nggak apa-apa Bu itu. Nggak apa-apa. Atau begini, kalau misalnya memang itu Ibu lebih ke tetap angka, pakainya angka. Kamu mulai lagi dengan angka 1 tapi satunya 1 kurung misalnya. Oh, Ngerti nggak? Kalau misalnya kalau Ibu atau ABC boleh. ABC. Biar Maksudnya, yang konsisten dari yang bab pertama ini. nah kamu konsisten aja. Kalau kamu mau setelah itu pakai 1, 2, 3 ya yang di bawah juga gitu. Jangan muncul simbol bulleting itu. Hmm. Belum kasih lima, orangnya belum kasih. Iya Bu. Berarti. Iya, nanti di ini lagi sendiri ya, di Iya Bu. apa revisi. Sebentar. Tonton. Sebentar ya. Boleh sambil revisi dulu Ernest, yang itu tadi direvisi nggak apa-apa. Iya, iya. Sebentar, Ibu tinggal sebentar.
Gimana? Udah semua direvisi? Nanti kalau ada lagi boleh direvisi dilanjutin ya. Kita lanjut baca dulu lagi. Minta tolong digedein Ernest. Oke. Ini yang tadi mana? Oh ya, oke. Ya, konsisten pakai angka. Terus Walaupun bisa lebih dari 4 itu pakai DKK kan, Bu? ini apa tadi? Lebih dari 3. Langsung pakai DKK aja ya, Bu. Salah kamu kalau dituliskannya malah semua gitu. Ya, oke. Ya, ini yang nggak ada halamannya berarti bukan dari buku ya? Itu Brilliant tuh yang ambil ya, nggak salah. Dari website ya? Iya, dari Ya udah, website. oke. Kalau dari website nggak ada halaman nggak apa-apa. Lanjut. Nah, dan setahu Ibu kalau menuliskan sumber itu title apa sih? Dokter gitu kayaknya nggak perlu ditulis deh. Nanti di daftar pustaka aja kali. Iya. Oke, lanjut. Ya. Oke. Bentar, kalau ada lebih dari satu, tapi kalau dua gitu ditulis DKK atau ditulis semua gitu ya? Kayaknya udah dikasih tahu di pelajaran Bindo deh. Sebentar. Ada materinya. Ini penulisan daftar pustaka tapi katanya ini kan misalkan orang namanya nama depan sama nama belakangnya itu kan disebut 2 orang itu. Kalau di daftar pustakanya katanya nama belakang orang pertama, koma nama depan orang pertama, terus dan nama depan orang kedua sama nama belakang orang kedua. Ya. Tapi kalau di Bindo kalau di kutipan gini kok kayaknya nggak ada ya yang kalau nulis dua penulis ya? Nggak tahu juga Bu. Ini soalnya di daftar pustaka terakhir. Ya benar. Ya, kalau di daftar pustaka gitu. Dan aja kali ya, pakai tanda dan aja kali, bukan koma. Nanti kalau koma itu sama kayak koma yang belakang itu. Dan aja coba, kalau dan gimana? Gitu nggak Bu? Nah, nggak apa-apa lah. Sementara begini, nanti kalau misalnya pas ujian proposal itu kok ditanyakan ya nanti udah dibenerin ya. Nah, nanti kan yang uji proposal itu kan Bapak Ibu guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Mungkin nanti kalau ini salah nggak apa-apa dibetulin. Sementara kayak gitu ya. Ya. Oke, lanjut. Gangguan telinga. Ini bukan gangguan telinga. Isinya padahal perawatan. Iya, kayaknya itu. Copy paste, belum diganti judulnya. Ini juga harus ada DKK ya berarti.
Balik. Hmm. Oke. Lanjut. PABD Melawai itu apa ya? Itu Billy itu apa ya? Terus situsnya namanya itu, Bu. Singkatannya situsnya ada tanya PABD dong. Jangan situsnya. Penulis artikelnya siapa? Ada nggak? Nggak ada tulisan ya. Saya cuma ada apa namanya yang di tulisannya sih ditulis oleh PABD Melawai gitu. Saya tulis aja kayak gitu. Oh, ya udah. Bisa itu kayak ada organisasi khusus ya. Bisa kadang-kadang kalau saya ke website Bu, tiba-tiba kan penulis itu kayak misalnya nama websitenya sendiri Bu itu misalnya gitu. Oh, Kadang-kadang gitu juga. Itu kita tulis apa Bu jadi ya penulisnya? ya udahlah gitu nggak apa-apa. Gitu ya Bu. Oke. Oke, kita lanjut. Headset atau earphone. Sama ya, headset sama earphone tuh. Ya Bu, masalahnya itu dua-duanya perangkatnya dua-duanya beda, tapi masalah kita cara cara penulisnya kayak kurang tepat gitu Bu. Soalnya kedua perangkat beda. Headset itu kan bisa ada mikrofonnya sama ada alat buat pendengarannya itu. Sedangkan kalau earphone cuma buat dengerin doang masalahnya Bu. Itu masalahnya. Tapi kalau 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 kita bandingin headphone sama earphone itu sama-sama fungsi untuk mendengar doang, nggak ada buat mikrofonnya gitu Bu. Jadi Nah, headset tuh jangan enggak, ya, oke. Jangan digunakan kata atau, iya karena itu dua hal yang berbeda. dipisah aja ya Bu berarti. Atau iya, kalau di judul kok kayaknya jangan pakai kata atau ya. Kalau kamu mau Iya menjelaskan, makanya saya juga agak aneh gitu juga Bu. Soalnya itu kan yang buat kalau mau menjelaskan headset ya headset sendiri, mau menjelaskan earphone ya earphone sendiri. kita dibagi jadi dua variabel atau hilangin satu gitu Bu. Hilangin satu. Atau kalau misalnya memang kamu mau, maksudnya kan nanti kan yang mau diteliti itu ada yang pakai headset, ada yang hanya earphone, ada yang pakai headset yang ada mikrofonnya, ada yang pakai earphone gitu kan? Maksudnya Iya Bu. kita nggak bisa menentukan nanti orang yang ngisi data itu pakai headset atau earphone gitu kan? Maka kamu mau menjelaskan dua-duanya. Ya masalah intinya itu kita orang-orang yang pakai alat pendengaran gitu Bu yang penting, yang buat dengerin musik misalnya, kalau nggak dengerin yang lain kayak earphone, headphone dan alat-alat lainnya itu inti gitu ya. Tapi masalahnya cara itu kan Masih bukan judulnya. ya jurulan penulisannya itu agak gimana ya dibedain. Apa gini, kamu beri prolog di depan. Jadi maksudnya perangkat yang bisa digunakan untuk menghubungkan ya untuk mendengarkan yang dihubungkan dengan perangkat laptop misalnya atau PC atau tab gitu, ada beberapa yaitu headset, earphone, terus headphone dan lain-lain tuh. Nah, baru di paragraf berikutnya kamu jelasin per paragraf. Kalau headset itu yang begini, kalau earphone itu yang begini, kalau headphone tuh yang begini. Itu gimana? Ngerti Tapi nggak? masalahnya judul kita itu kan headset sama earphone tuh itu gimana cara kayak merumuskannya gitu Bu? Kan itu kan udah variabelnya udah kayak tetap gitu Bu artinya. Kita kan harus kayak spesifik gitu Bu. Ya berarti variabelnya jangan kamu tulis headset atau earphone, tapi Atau aja nama umumnya dari itu apa sih? dari semua alat gitu Bu, alat yang gitu semua. Apa Itu nggak Bu, kira-kira? bukan kayak masih terlalu umum nggak apa Bu itu. Nggak apa-apa karena sebentar. Apakah kamu bisa memastikan kalau nanti yang
sebenarnya ini nggak bisa jadi, maksudnya tuh ini nggak bisa jadi variabel kontrol karena memang alatnya kan punya mereka masing-masing kan, kita nggak bisa menyediakan alat Iya. yang sama. Iya. Ya, kita nggak bisa mengkondisikan untuk perangkatnya itu sama. Maka memang sebenarnya yang seharusnya ini menjadi variabel kontrol jadinya tidak. Maka karena ini tidak bisa menjadi variabel kontrol yang kita bisa samakan, ya Ibu sih malah kok justru menyarankan diberi kata-katanya adalah kata-kata untuk kata-kata umum perangkat itu. Ya, ya Apa? lebih masuk akal gitu juga sih. Tapi Ya kan? ya nggak apa-apa, itu kayak katanya kan penelitian harus hal-hal yang lebih, Spesifik. iya. Dan Tapi kamu di kuesioner kamu nanya nggak perangkatnya berupa apa? kalau di kuesioner ya rencananya Kalau sih di bisa iya bisa enggak sih. Yang penting kita Kalau di mencari tahu berapa. kuesioner begini, kamu kalau di kuesioner menanyakan itu, misalnya pakai headset atau earphone dan kamu mau spesifik, ya kamu ambil data bagi orang-orang yang pakai headset saja, atau mau pakai yang earphone saja, ambil datanya yang itu. Kalau itu mau kamu jadikan spesifik, ngerti nggak, Ernest? Iya ya, jadi kayak kita kasih ke semua orang uh, situasi-situasinya itu jawab yang mereka pakai apa, terus kita ambilnya itu yang kita mau Standar. teliti gitu ya Bu itu. Yang mau kamu teliti, mau headset aja atau mau earphone aja. Iya Tuh. bisa. Iya itu bisa Bu. Itu alternatif lain. Ya. Nah, ini bagian atau ini yang menurut Ibu tuh nggak tepat. Silakan Bisa. mau dipisah boleh, mau jadikan satu boleh, tapi jangan pakai kata sambungnya, jangan atau. Atau kamu beri judulnya bukan itu, tapi tadi kalau untuk yang ini beri judulnya apa namanya? Bukan. Oh, ini di judul ada ya headset atau earphone ya? Iya Bu. Kata penghubung yang tepat apa ya Bu? Kayak misalnya kita meneliti untuk dua variabel, kayak kita pakai bisa ambil datanya itu mengenai headset sama earphone. Kalau nggak kita hapus satu aja gitu Bu. Bagaimana Bu? Mas, kalau menurut Ibu kok pakai kata-kata yang umum itu nggak apa-apa ya? Kamu jadi punya peluang untuk mendapatkan data lebih banyak ya? Iya sih, saya juga bilang kayak gitu sih Bu. Ibu sih mikirnya gitu, kalau kamu pakai kata umum ya semuanya data bisa kamu ambil. Tapi kalau kamu spesifik headset, earphone, ya tadi hanya ambil data yang memang pakai headset atau earphone saja. Gimana? Jadi, ya kalau saya ambil data umumnya, jadi kayak di landasan teorinya itu ditulis kayak semua alat pendengaran bantuan gitunya, kayak headset. Iya. Boleh juga sih itu Bu, biar lebih gampang dapat datanya juga sih Bu. Bener. Orang kamu dapat data aja nanti udah susah loh. Belum tentu semua isi loh. Nanti kalau kamu batasi lagi lebih sedikit lagi, nanti datanya sedikit dipertanya. Ya. Iya Bu, itu bisa. Ya. Berarti apa? Kira-kira kata umumnya. Tahu nggak perangkat? Kalau misalnya gadget gitu kan itu umum kan untuk ya gadget itu macam-macam. Nah kalau ini apa kira-kira? Kalau kan fungsi itu kan untuk kayak lebih mendengarnya lebih baik, lebih itu. Kok alat bantu dengar itu kurang tepat ya, berarti kayak Nanti kalau alat kayak bantu orang apa namanya misalnya udah usia terus kurang pendengaran pakai alat bantu dengar. tapi itu bukan, nggak kurang tepat gitu ya Bu. Kata umumnya apa ya? Nggak bisa ya disebut kalau headset saja ya. Headset nggak bisa mewakili semua alat yang digunakan untuk mendengar itu ya. Sebenarnya headset itu bisa buat mendengar, bisa buat komunikasi gitu Bu. Jadi kayak ada dua fungsi, tapi masalahnya yang fungsi komunikasi kita nggak begitu meneliti tentang itu. Jadi kayak headset tuh harusnya lebih kayak kepada headphone-nya gitu Bu. Iya, Headphone itu buat mendengarkan, headset kan bisa komunikasi. itu yang kalau yang
Kalau yang earphone itu yang bawaan handphone itu. Ya yang buat dicolok ke handphone bisa ke laptop ya bisa juga buat di telinga itu. Kalau headset sama headphone tuh yang ada ini ya bukan masalah deh. Yang dipegang Billy itu earphone. Ya itu earphone. Kalau yang gede terus ada mikrofonnya itu headset. Itu headset. Tapi kalau yang nggak ada mikrofonnya itu namanya headphone. Kita lebih meneliti yang lebih kepada headphone-nya sih daripada headsetnya. Karena headsetnya yang buat mikrofonnya itu nggak begitu digunain untuk penelitian kita. Kalau earphone bisa mewakili headphone nggak? Kalau earphone itu kan sebenarnya bisa buat komunikasinya juga kan, maksudnya tidak. Ya walaupun kita tidak meneliti yang bagian untuk ngomongnya itu, yang diteliti hanya bagian yang apa speakernya kan maksudnya. Iya maksudnya kita meneliti bagian speakernya. Alat secara umumnya agak susah sih Bu emang. Iya sih. Ya sudah kamu pilih salah satu aja kalau gitulah, Ernest. Tapi kita ambil datanya kayak ambil data semuanya kan. Makanya dikasih keterangan. Tapi nanti di bab 3 kali ya, di bagian populasi sampel. Iya, di bagian populasi sampel. Atau di bagian yang bab 2-nya itu kamu tambahkan juga kalau yang dimaksud earphone dalam penelitian ini itu adalah semua alat bantu dengar yang memang alat bantu yang digunakan untuk mendengarkan lebih baik tadi. Pokoknya ada keterangannya aja di salah satu bagiannya. Ya. Jadi kamu pilih salah satu aja deh kalau headset atau earphone gitu. Nggak bisa disamain Bu, nggak bisa disamain. Iya kan, nggak bisa kan. Atau gini, sebentar. Sebenarnya kalau di judul itu Ibu nggak masalah sih pengaruh penggunaan headset atau earphone. Jadi bisa headset. Kenapa headphone-nya nggak ada tapi? Ya saya juga bingung Bu. Dari awalnya udah headset juga Bu, makanya saya bingung. Tapi sebenarnya sih headset sama earphone tuh mirip-mirip, tapi headset cuma buat ada mikrofonnya sebenarnya sama aja Bu. Tapi bisa tulis mewakili salah satunya itu. Apa ya nama umumnya tuh nggak ada ya? Kayak emang jarang digunain Bu. Udah spesifik tapi kayak gitu ya. Handsfree juga ada loh. Ya ada. Itu terakhir saya baca apa ya itu Bu? Menurut saya yang pakai Bluetooth misalnya, yang apa sih earphone tapi nggak pakai kabel itu loh, kayaknya. Oh yang ya. Itu juga ada tapi earbuds macam-macam ya ternyata. Ya makanya bisa dibilang nggak begitu, yang kata-kata yang mewakilnya agak susah. Soalnya bentuknya macam-macam, fungsinya sama sih, tapi mungkin spesifikasinya membedakan. Iya beda semua. Ya mungkin dibuat satu variabel aja earphone-nya mungkin karena kan biasanya udah pilih salah satu. HP kan lebih banyak digunain daripada bisa HP kan untuk dengerin lagu juga bisa. Atau gini, kalau teman-teman mungkin observasi awal, kalau Zoom gitu kebanyakan teman-teman itu pakainya headset yang gede itu atau earphone yang bawaan handphone itu. Bisa sih itu bisa dilakukan. Tapi ya kebanyakan nggak pakai gitu Bu masalahnya Bu. Ada beberapa yang pakai sih Bu. Iya sih kalau Ibu lihat juga iya ada yang beberapa pakai headphone itu ya headset bahkan yang ada mikrofonnya itu. Honore itu kan pakai itu yang ada mikrofonnya, terus beberapa tapi juga enggak. Iya banyak kan nggak pakai gitu ya. Iya. Udah pilih salah satu aja deh, kayaknya yang penting datanya gampang dikumpul gitu ya Bu berarti. Atau enggak kayak tadi kamu sebut earphone tapi
yang dimaksud earphone dalam jangkauan dalam konteks penelitian ini adalah semua alat yang sebenarnya digunakan untuk membantu, khususnya membantu untuk mendengarkan dengan lebih baik ya, maupun itu ada mikrofonnya atau tidak itu nggak masalah gitu. Intinya yang mau diteliti itu speakernya, terserah dikasih keterangannya di bagian mana. Boleh di bagian yang bab 3 kali ya malahan ya. Iya Bu. Kalau gini Bu, variabel. Mungkin kalau misalnya kita menetapkan dulu sekarang mau earphone misalnya, tapi kalau kita kumpulin datanya ntar kita kasih kayak pilihan apa yang mereka sering gunain, terus jadi kayak kalau mereka pilihan yang paling baik yang mana kita pegang itu atau gitu Bu. Terus kita kayak ganti judulnya di yang lebih banyak datanya gitu Bu. Gimana ya? Sebenarnya harusnya itu jadi ini, harusnya jadi di latar belakang. Sebenarnya data itu harusnya itu dilakukan sebelum ini kamu mulai, harusnya ya. Tapi ya udah nggak apa-apa sih kayak gitu. Itu buat kayak awalan gitu Bu, awalan. Harusnya iya. Harusnya di awal juga ya. Betul, itu sebagai observasi awal, sebagai untuk nanti data di latar belakang itu bagus kalau ada itu. Ya. Tapi ya sudah nggak apa-apa karena keterbatasan ya boleh besok kayak gitu disesuaikan dengan mana yang paling banyak gitu kan? Iya Bu. Ya, oke. Untuk sekarang earphone atau yang mana? Sebenarnya sih nggak ada bedanya sih dulunya. Yang penting kita meneliti tentang pendengarannya doang. Berarti pilih salah satu. Bill, mau apa ya Bill? Kalau Ibu sih saran earphone. Karena kalau earphone itu lebih banyak orang punya. Itu misalnya kalau zaman dulu ya, itu beli handphone dapat bawaan earphone itu. Kalau headset itu kan istilahnya harus beli lagi gitu loh ya, nggak semua orang itu punya. Ya, itu kan earphone juga dibawa-bawa kemana-mana juga kan Bu. Betul. Earphone. Ya kayak earphone-nya Bu untuk sekarang. Oke. Earphone aja. Saya mungkin bisa siapin itu Bu. Misalnya kalau yang paling banyak yang mana, saya siapin data misalnya di Word Bu, tulis masing-masing itu untuk landasan teorinya masing-masing alat itu fungsi untuk apa, kayak perbedaannya dengan boleh gitu. Boleh. Itu buat backup aja Bu, buat backup. Oke, siap. Silakan. Untuk sekarang earphone aja. Ya. Earphone tuh nggak ada bahasa Indonesianya juga ya? Nggak ada, ya udah nggak ada nggak apa-apa. Asal konsisten cetak miring. Nggak ada. Oke. Oke, penelitian yang relevan. Apakah boleh dalam bentuk tabel seperti ini? Boleh Bu, terakhir dijelasin Bu. Oke. Pak Mur kalau nggak salah Bu. Ya. Sebenarnya memang karena lebih gampang ya. Ya lebih gampang dibedain gitu. Oke. Banyak ya? Iya banyak. Ya nanti dibaca lagi itu yang masih ada headset itu ya, nanti dibenerin ya. Iya Bu. Oke, hipotesis nih penting. Dari penelitian yang meluluskan. Emang harus pakai H1, H2 gitu? No. Langsung 1, itu berarti menjawab rumusan masalah nomor 1. 2. Saya lihat di internet gitu Bu. Jadi saya ikutin aja, tapi belum tahu benar atau salah juga sih. Enggak. Hipotesis itu kayak
kita menjawab rumusan masalah ya Bu atau gimana Bu? Iya, jawaban rumusan masalah, tapi baru perkiraan kalian apa Jadi kira-kira? misalnya kalau rumusan masalah ada 4, kita hipotesisnya ada 4 gitu Bu. Iya dong. Oh, menyesuaikan gitu ya Bu. Soalnya Heeh. Coba sekarang kita lihat ada rumusan masalah. rumusan masalah. Nah, seberapa? Nggak ada itu kata tanya seberapa. Apa ya? Berapa lama para kandidat menggunakan headset? Berapa lama? Tadi emang di atas menyebutkan isian kah? Atau menyebutkan siswa SMP Kansius kelas 789? Kita konsisten pokoknya. Jadi berapa lama siswa SMP Kanisius kelas 7, 8, dan 9 menggunakan headset atau earphone selama itu ya, jangan Kanisian ya. Nah, ini dijawab dulu di hipotesis. Berarti kalau berapa lama kira-kira kamu tulis di situ kira-kira rata-rata berapa? Ya berarti durasi siswa SMP Kanisius kelas 7, 8, dan 9 menggunakan headset adalah berapa jam? Gitu itu. Pokoknya hipotesis itu menjawab rumusan masalah tapi masih prediksi kamu. Oh. Rata-rata gitu nggak apa-apa. Durasi siswa SMP kelas 7 nggak pakai sering menggunakan headset atau earphone untuk membantu belajar PJJ rata-rata selama Kita prediksi aja gini Bu. iya. Ya kamu berdasarkan pengalaman kamu aja. Kalau kamu kira-kira PJJ itu berapa jam? 2 jam lebih. Aku sih makainya 2 jam lebih. Saya nggak pernah pakai deh kayaknya. Udah jarang banget makanya. Udah nggak keluar lagi di rumah kan bisa dengerin langsung, nggak harus pakai earphone. Iya, kalau di ruangan sendiri, kecuali kalau memang di ruangannya banyak orang yang memang misalnya punya adik atau kakak yang juga belajar kan nanti kalau nggak pakai earphone kan tabrak-tabrakan kan. Iya. 2 jam sampai 3 jam mungkin. 2 jam ya. Udah, ditulis saja. Terus yang kedua. Yang kedua apa? Apakah gitu kali ya? Apakah siswa SMP Kandidat kelas 7, 8, dan 9 merasakan adanya gejala gangguan pendengaran saat menggunakan headset selama PJJ berlangsung gitu kali ya? Jangan adakah? Apakah siswa Hipotesis. Nah, terus ada nggak kira-kira? Ini kayak udah hipotesis yang kedua udah Mengalami gejala yang ya. Udah bener kayaknya. Mengalami gejala dari penyakit yang ditimbulkan apa tadi bukan ya? Kalimatnya bukan gitu ya. Gejala gangguan pendengaran deh kayaknya tadi yang di rumusan masalah. Oh. Kata-kata dibuat sama aja tinggal ya begitu. Iyalah. Biasanya mengalami gejala gangguan. Oke. Yang ketiga apa?
Pakai angka ya, itu tadi masih pakai strip-strip ya, nanti diganti. Sebentar. Sebentar, esensialnya yang mau kamu teliti itu apa sih? Intinya adalah mereka mengalami gangguan pendengaran atau tidak gitu kan ya? Iya gitu Bu. Tapi masalahnya yang rumusan masalah yang ketiga itu udah dijawab kayaknya deh Bu. Udah dijawab pas di landasan teori ya kayaknya Bu. Iya, itu sebenarnya kamu nggak perlu menanyakan itu cara menangani. Udah dijawab deh, kayak udah dijawab deh Bu itu di landasan teori Bu. Jadi Ya, harus maksudnya bukan sebenarnya bisa maksudnya mungkin punya trik gitu loh, artinya ada ya kalau misalnya untuk mengatasi atau ini maksudnya apa? Kira-kira maksudnya jawabannya apa ini dari pertanyaan rumusan masalah nomor 3 itu? Harapannya apa? Kira-kira kalau kamu ditanya itu, terus jawabnya apa? Lebih pada menurut Ibu nggak esensial. Intinya adalah di rumusan masalah nomor 2. Ya kan? Kamu menggunakan durasi nanti dengan gangguan. Nanti misalnya ya, sama-sama menggunakan, misalnya ada yang menggunakan 1 jam, tidak mengalami gangguan. Tapi ternyata kok ada yang kalau yang menggunakannya itu lebih dari 3 jam, kok ternyata mengalami gangguan. Gitu aja kan? Iya, Nah, Bu, intinya gitu. pembahasannya nanti ketika ini boleh kamu tambahkan cara-cara mengatasi gangguan gangguan pendengaran itu bagaimana. Tapi itu hanya sebagai informasi tambahan dari kamu, bukan sebagai penelitian yang nomor 3 itu. Menurut Ibu sih gitu. Nomor 3 itu teori, itu nggak perlu diteliti. Itu udah ada teorinya. Tinggal udah ada. Tadi udah disampaikan kan itu udah ada di landasan teori. Nggak perlu diteliti. Ya sudah. 2 aja nggak apa-apa, 2 aja rumusan masalahnya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting 2 tapi jelas. Daripada banyak tapi nggak jelas. Oh, iya, bisa aja sih. Yang kelompoknya Juan juga cuma 2 kok. Oke. Ya, bab 2 selesai berarti. Yang bab 3 ada kesulitan? Bu, itu waktu dan tempat penelitian itu kayak kita jelasin tentang waktu yang kita meneliti kapan itu maksudnya apa Bu? Tuh. Nah, kalau untuk tempat, Ibu sarankan dihilangkan. Ya, karena kan memang di tempat rumah masing-masing kamu nggak bisa menentukan tempatnya. Nah, Ibu sarankan waktu saja, terus di bagian tempat itu kamu tuliskannya di keterangan bagian instrumen penelitian. Instrumen penelitian itu kan isinya adalah kamu membuat kuesioner dalam bentuk Google Form yang bisa diisi oleh siswa SMP Kuesioner kelas 789 dari mana saja kan? Tempatnya tuh bisa dari mana aja toh. Nah, kalau waktu itu mulai dari formnya kamu mau kirim kapan? Sampai kapan? Waktu bisa gabungin ke instrumen penelitian nggak Bu? Kayak kita kan pakai kuesioner dari kapan sampai kapan itu kan bisa digabungkan Bu. Jangan deh, dipisah aja nanti kamu ditanyain kok nggak lengkap ininya nanti. Jadi kayak di waktu kita cuma tulis waktunya dari kapan sampai kapan gitu doang Bu. Ya waktu penelitian ini dilaksanakan dari tanggal sekian sampai sekian gitu aja. Oh gitu aja. Oh. Terus instrumen itu kayak kalau mau ditambahkan tempat ya boleh aja, misalnya sekian dari sekian, kemudian nggak usah di instrumen aja deh, tempatnya ditambahin keterangannya di instrumen aja lah. Dikasih keterangan kalau Google Form-nya itu bisa diisi oleh siswa itu tadi dari mana saja gitu. Bu, kalau ini kan kita bisa pilih instrumennya dengan SEM, bisa dengan kuesioner, jenis penelitiannya kuantitatif. Itu kita jelasin nggak? Bisa penelitian kuantitatif itu kayak gimana gitu? Itu di jenis penelitian dong.
Ya Bu, bisa di penelitian kita juga jelasin nggak Ar? Penelitian kuantitatif itu kayak gimana Bu? Iya boleh, Boleh juga Bu. Oke. boleh. Sama semua yang ada di sini, misalnya populasi itu apa, sampel itu apa, dijelasin perlu kan Bu? Atau enggak? Sebenarnya itu nggak terlalu apa ya? Ya nggak apa-apa lah. Mau kamu jelasin ya nggak apa-apa. Variabel ada nggak? Nggak ada ya? Ya, kayaknya. Yang bab 3 ada yang bingung lagi? Mau ditanyakan? Metode pengumpulan data itu kayak gimana ya Bu itu kayak metode pengumpulan data kita pakai bukannya itu sama kayak instrumen ya Bu, metode pengumpulan data itu? Oh enggak, metode pengumpulan data itu misalnya kuesionernya kamu mau dikumpulinnya itu mau dikasihnya lewat apa? Misalnya dikirim lewat email kayak gitu tuh. Ngerti nggak maksudnya? Metodenya itu dengan pengumpulan kan instrumennya kuesioner nih, ya kan? Nah, terus metode yang mau kamu lakukan untuk dapatkan mau instrumen ini mau dibagikannya bagaimana, mereka mengembalikan ke kamunya bagaimana. Oh. Ya, teknik analisis data juga sama gitu juga Bu, kayak kita gimana cara analisis gitu. Nah, analisisnya misalnya data yang diambil dijadikan dalam bentuk tabel, kemudian dijadikan dalam bentuk diagram misalnya, kemudian dijelaskan. Nah, itu. Bisa ada kayak metode-metode khusus kayak itu kan, bisa ada tabel, ada kayak metode apa ya terakhir saya pernah lihat ya, kayaknya. Ada kayak cara-cara khusus gitu ya Bu, kalau nggak salah. Ya bisa juga kalau kamu pakai, kan pengaruh kan? Iya. Ada pengaruh atau tidak itu kan kalau nanti apa sih? Apa ya Bu bilang? Ada teknik analisis datanya kan? Bisa Ya, kamu baca. boleh kayak gitu juga Bu, kalau kita tahu gitu Bu kayak. Boleh. Tapi kalau sejauh ini sih nggak wajib. Jadi sederhana aja nggak apa-apa. Misalnya hanya dengan diagram. Yang RP dulu tuh juga yang sederhana gitu ya Bu. Iya, tapi ada juga kalau yang bimbingannya Pak Dikdo itu karena Pak Dikdo menguasai itu analisis data yang pakai ya yang metode-metode itu Ya. ada juga yang pakai. Enggak masalah. Oke, habis ini itu doang kayaknya. Ada lagi? Kayaknya itu aja deh Bu. Tinggal dibuat bab 3 ya. Udah tahu kan jenis penelitiannya, jadi saya lebih gampang buatnya Bu. Karena kemarin saya juga bingung Bu. Ya. Oke. Kalau sudah ditutup? Iya, bisa Bu. Oke, ya sudah. Terima kasih ya teman-teman ya. Semoga kasih Bu. jaga kesehatan, tetap jaga kesehatan. Terima kasih Bu. Ya, sukses nanti ujian proposalnya ya. PPT disuruh bikin PPT juga kan? Iya. Ya, nanti kalau misalnya mau konsultasi lagi sebelum ujian juga nggak masalah. Nanti janjian lagi aja. Oke ya, terima kasih ya. Ibu Liv ya. Ya Bu. Stop recording, Bill.